dalam topik wawancara kita yang pertama terkait dengan Ombudsman NTT angkat bicara soal kebijakan gubernur berlakukan jam sekolah untuk siswa SMA SMK. Pendengar, seperti kita tahu ya bahwa kebijakan masuk sekolah pukul 5 waktu Indonesia Tengah dan kemudian sudah direvisi ke pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah bagi siswa SMA dan SMK di Nusa Tenggara Timur ini menjadi sorotan publik yang menuai kontroversi. Dan kita akan mengetahui seperti apa ya pandangan ya terkait dengan kebijakan ataupun aturan yang sudah berlaku ya dan akan berlaku maksudnya tanggal 7. Dan nanti kita akan bersama apa kata Ombudsman ya perwakilan NTT. Di ujung telepon pendengar kami sudah terhubung bersama Bapak Darius Bedadaton, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1. Selamat pagi Pak Darius. Ya, selamat pagi Bu. Selamat pagi dari. Mohon maaf, suaranya kecil sekali Bu. Kedengarannya kecil sekali. Iya, sudah jelas ya? Suaranya sudah besar? Ya, sudah lumayan Oke. ya. Baik Pak Darius, ini banyak kontroversi ya pro dan kontra terkait diberlakukan jam belajar ya sekolah, jam masuk sekolah maksudnya, dan juga ada beberapa alasan yang sudah menjadi pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya, salah satunya ini melatih kedisiplinan. Nah, sejauh ini pandangan Ombudsman ya terkait dengan aturan yang ada, perkembangannya seperti apa nih Pak Darius? Iya, baik. Jadi kebijakan gubernur untuk memajukan jam mulai sekolah siswa dari jam 7 ke jam 5, jam 5.30 ini mengundang reaksi dari seluruh Indonesia ya, bahkan dunia. Jadi bukan hanya Indonesia, saya juga menerima informasi dari negara lain juga untuk informasi tentang pemajuan jam sekolah siswa ini. Nah, sebagai lembaga negara yang tugasnya menerima antara lain komplain publik terkait pelayanan-pelayanan termasuk pelayanan pendidikan, kami menerima pertanyaan, konsultasi, termasuk komplain dari para orang tua dan terutama para guru terkait pemajuan waktu ini. Nah, keberatan mereka antara lain beberapa hal yang mereka sampaikan. Pertama, kemajuan jam sekolah ini tidak dilalui dengan kajian yang komprehensif dan tidak diinformasikan terlebih dahulu sebelumnya kepada para orang tua dan komite di sekolah, sehingga terkesan pelaksanaannya terburu-buru. Kemudian yang kedua, mereka keberatan karena jika dilaksanakan pada jam 4 atau jam 5 atau 5.30, maka orang tua atau anak-anak harus bangun jam 4, kemudian orang tua harus bangun jam 3, demikian pun guru. Sehingga dari sisi waktu ini tentu sangat mengganggu. Kemudian keberatan mereka yang ketiga, dari sisi kenyamanan dan keamanan anak-anak di jalan, karena pada jam-jam itu anggota polisi belum berada di jalan raya. Lalu yang terakhir, mereka terkait dengan angkutan kota yang juga pada jam-jam itu belum beroperasi, sehingga perlu didiskusikan lebih jauh dengan kepolisian, dengan Organda, dengan Dinas Perhubungan. Nah, itu keberatan-keberatan mereka yang sudah atas keberatan itu sudah saya sampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi untuk beberapa saran sebagai berikut ya. Ini saran-saran yang saya sampaikan antara lain, kami minta agar Dinas Pendidikan mengkaji kembali lebih komprehensif pemajuan jam sekolah ini agar bisa diterima semua pihak. Oleh karena apa? Karena semua riset terkait dengan hubungan antara waktu belajar siswa dengan etos kerja, dengan kedisiplinan, dengan peningkatan mutu siswa itu tidak ada relevansinya.
sehingga perlu dilihat lagi apakah memang diperlukan. Kemudian yang kedua, kami minta Dinas Pendidikan untuk berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan Organda terkait kesiapan angkutan umum di jalan. Ini hal-hal yang kami sampaikan, tetapi rupanya Pak Gubernur dan Dinas merasa bahwa apa yang mereka upayakan ini harus terus berjalan tanpa harus mendengar informasi-informasi dari pihak-pihak lain seperti ini, sehingga saat ini mereka terus berjalan dengan 10 sekolah jam 5.30. Kira-kira begitu informasi awalnya, Mbak. Oke, ini jadi tetap bersikukuh seperti itu ya dengan aturan yang ada ataupun kebijakan yang ada, dan 3 hal penting yang perlu yang menjadi masukan yang sudah disampaikan Pak Darius tadi ya, kenyamanan, kesehatan ya, dan juga keamanan seperti itu. Nah, melihat situasi yang ada, apa yang seharusnya yang lebih diutamakan nih Pak Darius terkait dengan aturan bagi siswa-siswi jika memang tujuannya untuk meningkatkan kedisiplinan dan juga menaikkan peningkatan pendidikan di Nusa Tenggara Timur? Iya, saya kira kita sudah mendengar ya pandangan dari seluruh pakar pendidikan, ya dokter-dokter psikologi anak, perkembangan anak seluruh Indonesia. Kita sudah nonton setiap hari di TV, dan pendapat-pendapat mereka mengatakan bahwa tidak ada korelasi antara jam masuk siswa dengan etos kerja, dengan kedisiplinan, dan dengan mutu siswa. Itu tidak ada sama sekali. Karena itu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 125 tahun 2021 tentang kalender belajar itu tidak mengatur tentang jam masuk siswa. Dia hanya mengatur selama jam belajar siswa, karena mereka ngerti bahwa tidak ada korelasi antara jam masuk itu dengan etos kerja, kedisiplinan macam-macam. Karena itu mereka sudah mengkaji. Nah, ini adalah norma yang mesti bisa diikuti oleh seluruh pemerintah di Indonesia, termasuk pemerintah provinsi. Nah, belum lagi pendapat para pakar-pakar pelindungan anak yang mengatakan bahwa ini kekerasan terhadap anak jika terus dilanjutkan. Karena itu kemarin kami sudah diundang rapat oleh Kementerian Pendidikan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kemarin kami sudah diundang rapat, dan pendapat semua kementerian dan lembaga ini sama dengan apa yang selama ini kita ributkan di NTT. Karena itu saya kira pemerintah daerah wajib mendengar, karena mengurus pendidikan ini butuh proses. Dia bukan seorang pemimpin, bukan dia tiba masak, tiba akal, malam dia mimpi, besoknya dia langsung terapkan. Itu tidak bisa begitu. Dan itu adalah pendapat dari pakar-pakar pendidikan, pakar kesehatan di seluruh Indonesia. Jadi ini bukan barang mainan begitu, bukan hal yang, ini bukan soal kita mau ngotot-ngototan dan seterusnya, tetapi itulah pertimbangan-pertimbangan mereka yang mengerti pendidikan dan kesehatan anak itu kira-kira. Oke, baik. Nah, dari Ombudsman sendiri ini apa yang mau Anda sampaikan ya kepada orang tua, siswa dan guru yang ada di NTT seperti apa? Silakan, Pak. Iya, kami berharap para orang tua, para guru terus menyampaikan masukan kepada pemerintah tanpa ada rasa takut. Ya, kita ngurus pendidikan ini harus penuh dengan diskusi, karena butuh proses yang panjang untuk mencapai kualitas pendidikan yang bagus, tidak bisa instan. Karena itu terus bersuara, jangan takut, ya, karena masukan-masukan dari Bapak Ibu, orang tua, para guru, siswa ini menjadi hal yang penting untuk upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur ini. Itu. Saya lihat ada tidak banyak suara yang ribut, kita lihat hanya di medsos, tapi tidak ada surat-surat resmi yang protes dan terusnya dari berbagai pihak, sehingga kegiatan ini terus berjalan. Kita berharap pemerintah mendengar itu dan segera pending, kaji, jika memang dipandang perlu ya dilanjutkan, begitu. Baik, Pak Darius, ini kita tunggu perkembangan selanjutnya di masa uji coba selama sebulan ini ya. Ada masa evaluasi, apakah akan kembali ke aturan sebelumnya atau tetap menerapkan aturan masuk pagi seperti itu ya Pak Darius ya? Ya, betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Darius untuk waktunya pagi hari ini. Ya, terima kasih RRI. Selamat. Ya, selamat pagi. Republik Indonesia, RRI Pro 1.